Lalu kita masuk kepada transisi. Jadi saya menganalogikan transisi energi itu Mas seperti hidangan yang diberikan oleh ibu kita. Jadi misalnya kita ini orang Padang Mas, wah kita dikasih makanan Padang. Lalu tiba-tiba ada tetangga Mas, ataupun tetangga kita dari jauh ngasih makanan dari luar. Makanan McD kah, hamburger kah, segala macam. Karena kita tergiur dengan makanan dari luar ini, lalu kita makan nih hamburger, kita melupakan hidangan awal yang sudah diberikan oleh ibu kita, itu masakan Padang. Kita makan hamburger kita kenyang. Lalu setelah kita sudah mulai lapar lagi, kita lihat makanan nasi Padang kita yang dihidangkan oleh ibu kita sudah basi. Nah, analogi yang saya sebutkan ini kurang lebih sama kalau kita mau menggambarkan kondisi transisi energi ini. Apa itu transisi energi yang tadi saya bilang? Hubungannya apa Mas Maman dengan nasi Padang, dengan hamburger ataupun hidangan dari luar? Inilah tadi yang disebut fossil fuel dengan non-fossil fuel atau yang kita sebut dengan renewable energy. Hari ini kita sudah mencanangkan pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk melakukan transisi energi menuju 2060 dalam konteks net zero emission. Inilah era transisi kita. Pertanyaan saya paling sederhana. Di tahun 2060, bagaimana dengan fosil fuel kita? Yaitu minyak, gas, batu bara, segala macam. Apakah masih berharga? Ataukah masih memiliki nilai jual? Yang seperti tadi saya bilang, fosil fuel itu sama kayak nasi Padang, Mas. Jadi nasi Padang itu, kalau tidak segera kita manfaatkan di era transisi ini seoptimal mungkin, saya memprediksi di 2060, fosil fuel kita menjadi sesuatu yang tidak berharga. Artinya, di era transisi ini yang harus dibuka oleh kepada publik, jangan sampai kita setuju menuju ke renewable energy, energi baru terbarukan, dan lain sebagainya. Tapi harus ingat, fosil fuel di negara kita masih cukup banyak. Artinya jangan juga kita terjebak, seakan-akan kalau kita mau masuk ke renewable energy, kita tinggalkan ini yang fosil fuel yang sampai hari ini menjadi penopang sumber pendapatan negara, mungkin sampai saat ini selain pajak, saya di luar pajak ya, yang menjadi pendapatan negara paling cukup signifikan adalah dari energi. Nah ini yang saya tekankan, artinya di era transisi ini kita setuju menuju ke renewable energy 100% harus kita dukung. Namun ingat, pemanfaatan dan optimalisasi fosil fuel kita, yaitu minyak dan gas bumi, batu bara juga harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dan belum saatnya kita tinggalkan. Karena ini adalah penopang sumber energi utama kita di Indonesia. Oke, baik Pak Maman, ini menarik. Anda mengatakan terkait optimalisasi, terkait fossil fuel yang kita punya, yaitu salah satu yang terbesar ada terkait batu bara di sana. Batu bara, minyak dan gas. Minyak dan juga gas. Tapi juga kita kaitkan dengan fokus kebijakan pemerintah yang juga mengarah sebetulnya ke EBT atau renewable energy. Bagaimana mengoptimalisasi di saat pemerintah sebetulnya fokusnya tidak ke sana, Pak Maman? Sebetulnya kalau kita lihat arah tren pemerintah sudah on the track. Yang saya tegaskan tadi bahwa ini kan begini Mas, kita jangan sampai perspektif publik itu di-trap, digiring. Kalau kita mau menuju ke renewable energy, udah saatnya tuh yang contoh pembangkit listrik kita itu majority menggunakan batu bara. Apakah dengan setiba-tiba kita harus tinggalkan batu bara itu gimana? Itu blackout di mana-mana. Sebagai contoh tuh 2 tahun yang lalu, kita juga punya problematika. Pada saat misalnya kita mau ekspor batu bara kita, itu kan ada kritikan publik kan, ekspor batu bara seakan-akan kita lupa kepada kepentingan domestik gitu. Nah narasi-narasi ini yang mau saya luruskan gitu loh Mas, bahwa transisi energi ini adalah bagian dari proses menuju ke renewable energy tanpa mengesampingkan fossil fuel. Itu tadi batu bara. Saya masuk sekarang kayak ke minyak dan gas. Sekarang tren temuan kita, eksplorasi kita, itu sekarang bukan di minyak. Majority itu gas. Ya. Nah pertanyaannya kalau tadi kita masuk kepada net zero emission, apakah kita harus tinggalkan gas kita? Kan gitu Mas. Betul. Jadi nah ini yang maksud saya dalam forum ini kita luruskan dulu nih. Jadi supaya enak nanti ke depan kita jalannya bahwa proses perjalanan ke renewable energy sekarang kan pelan-pelan kan secara gradual tuh. Artinya proses penurunan kita dorong ke renewable energy, tetapi fossil fuel-nya juga tidak kita tinggalkan secara signifikan. Jadi pelan-pelan gitu jadi maksud saya. Artinya supaya, karena begini Mas,
pada akhirnya kan sebetulnya semua ini dua hal target kita. Kalau bicara energi, yang pertama adalah penopang pendapatan negara. Yang kedua adalah kebutuhan, bisa dibilang ini mungkin masuk dalam kebutuhan primer masyarakat kan, energi ini. Nah itu yang harus dijaga. Karena implikasi dari dampak dari ketidaktahanan energi kita itu bisa berpengaruh kepada sosial distrust ataupun problematika sosial di beberapa daerah. Gitu. Oke, baik. Nah ini Anda mengatakan terkait gas begitu ya, yang mana lapangan baru kita juga banyak yang menghasilkan gas dibanding minyak dan juga hal-hal mineral lainnya. Tapi kalau kita bicara terkait supply, apakah gas kita juga mampu menjadi penopang energi di saat transisi energi ini menuju dari fosil ke transisi energi baru terbarukan? Ya, nah ini menarik kalau tadi pertanyaannya mengenai gas. Saya mau mundur dulu ke belakang kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Di mana di Indonesia itu kita punya satu institusi yang namanya SKK Migas. Dulu BP Migas, Mas. Ya. Dulu BP Migas, lalu dibubarkan oleh MK melalui judicial review publik waktu itu menjadi SKK Migas. Nah, akhirnya implikasi dari dampak itu, suka ataupun tidak suka, ini salah satu yang menjadi faktor trend lifting migas kita turun. Karena apa? Ada problem psikologis para investor dalam melihat kepastian hukum di Indonesia. Akhirnya berpengaruh terhadap keinginan ataupun eagernya para pelaku-pelaku investasi, pelaku-pelaku migas di Indonesia agak sedikit ragu dengan situasi ini. Nah, ini kalau kita perhatikan 15 tahun ini, situasi itu terjadi dan akhirnya menyebabkan secara organisasi institusi SKK Migas kita terlihat terjadi disorientasi. Ini realitas yang terjadi. Saya harus buka ini dulu karena target kita kan mau menuju ke arahnya solusinya bagaimana nih ke depan gitu. Nah, ini realitas yang terjadi. Implikasi dari pembubaran BP Migas akhirnya berubah menjadi SKK Migas yang hanya dipayungi oleh Kepres. Itu memiliki dampak secara psikologis kepada para pelaku investasi di oil and gas industry. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi mau menuju ke sana, momentumnya adalah sekarang ke depan, harapan kita nanti di era Pak Prabowo, di era yang baru ini, spiritnya kan adalah melanjutkan dan menyempurnakan di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi arahnya ke depan adalah mendorong percepatan revisi undang-undang migas sebetulnya. Sebagai bagian dari breakthrough. Jadi untuk mendorong mengambil momentum yang tadinya trennya menjadi sunset, menjadi sunrise di industri migas. Nah itu sebetulnya yang harus didorong nanti ke depan, segera lakukan percepatan revisi undang-undang migas. Di mana situasi tantangan kekinian dengan 15-20 tahun lalu ini udah berbeda di oil and gas industry. Salah satunya contoh begini. Di dalam aturan undang-undang migas yang sekarang, itu misalnya ada holding company, Mas. Itu kita mau dorong sebetulnya ring fencing namanya. Ini nanti untuk mendorong agar meningkatkan kembali minat para pelaku-pelaku pemain-pemain di dalam migas. Ada namanya ring fencing. Apa itu? Ini ada holding company. Selama ini kalau dia punya 2 blok atau 3 blok, dia harus put in misalnya cost recovery di blok A-nya kurang lebih 200 juta rupiah. Ini contoh ya, Mas. Itu 200 juta rupiah. Dia punya blok lagi di blok yang kedua, cost recovery-nya kurang lebih 100 juta rupiah. Kalau dengan aturan sekarang, dia harus taruh uangnya dalam setiap blok dalam jumlah yang cukup masing-masing. Nah, kita mau dorong ke depan, itu bisa di-cross. Jadi dia tidak perlu dengan uang 200 juta rupiah, yang satu 100 juta rupiah. Selama di sini masih ada sisa cost recovery-nya, dia bisa cross kepada penggunaan di blok yang selanjutnya. Nah, ini tujuannya meringankan beban tanpa harus mengambil porsi dari pemerintah. Jadi hal-hal yang kayak begini yang memang lagi mau kita dorong ke depan. Semangatnya adalah apa tadi? Mendorong percepatan RUU migas ini adalah bagaimana yang tadi momentum sunset ini kita dorong menjadi sunrise. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita harus sama dulu nih perspektifnya bahwa industri oil and gas itu sudah lagi bukan menjadi sebuah industri tadi. Kalau tadi kita lihat itu kalau sunset itu Mas, kita mau dorong sunrise, artinya harus ada insentif-insentif kepada para pelaku-pelaku pemain-pemain migas. Dalam rangka tadi untuk mendorong pergerakan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara, di mana salah satu targetnya adalah meningkatkan lifting minyak dan gas kita. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya kalau tadi kita mau bicara minyak dan gas. Oke.